Lah, assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah baik Bu Lia. Bu Lia sendiri bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Atau kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee diantaranya kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya pertanyakan ini sama Bu Mai, apakah ada nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Iya Bu Lia, terima kasih Bu Lia. Sesuai dengan pertanyaan Bu Lia ini, sepertinya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama, present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus, keren ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Hmm, Sepertinya secara spesifik saya ingin mengembangkan eh, mendengarkan aktif deh Bu Lia. Serta Hmm. bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, baik. Yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nih dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Gitu Bu Hmm. Lia. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu untuk praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee dengan sebaik-baiknya. Baik Bu Lia, terima kasih Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Suci. Bagaimana Waalaikum, kabarnya siang ini? Waalaikumsalam Bu Mai. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ini hanya saja emosi saya agak sedikit kacau ini Bu. Sebelum kita membahas masalah emosi ibu yang kacau ini, em, oh ya, akhirnya sekarang kita bisa ngobrol ya, Bu. Setelah Mm-mm. sekian lama kita sudah tidak ngobrol. Em, karena Bu Suci yang begitu sibuk tentunya ya. Oh ya, Bu, sebelum jauh kita ngobrol, kira-kira nih apa yang Ibu inginkan dari obrolan obrolan kita kali ini? Eh, Terus terang ya Bu ya, dari obrolan kita ini saya ingin mendapatkan solusi Bu dari kegalauan saya Bu setelah disupervisi tadi Bu. Gitu. Oh, gitu ya. Gara-gara itu Bu Suci galau ya. Mhm. Sebelum kegalauan yang Ibu rasakan kita bahas, saya ingin bertanya nih, apa perasaan Ibu setelah melakukan supervisi tadi? Sebenarnya setelah disupervisi perasaan saya plong Bu. Dan yang saya rasakan campur aduk, Bu. Ada senangnya, ada gundahnya. Nah, kalau senangnya itu anak-anak pada saat kegiatan supervisi sangat aktif dalam pembelajaran dan semangat saat mengikuti pembelajaran saya, Bu. Hmm, jadi dapat saya tebak nih, jadi Alhamdulillah anak-anak semangat ya Bu saat pembelajaran. Mm-mm. Tadi Ibu bilang ada gundahnya gitu. Jadi apa nih yang menjadi kegundahan Ibu saat supervisi kemarin? Jika berkenan, Ibu bisa menceritakannya kepada saya. Nah, gini ya, Bu ya. Setiap manusia itu kan pasti punya kesalahan, Bu, dan kekurangan. Ya, jadi begitu juga dengan saya sebagai seorang guru, Bu.
Di saat supervisi tadi, saya ini kelupaan, Bu, menyampaikan jenis rubrik penilaian kepada anak-anak, Bu. Hmm, oh begitu ya Bu, yang membuat Ibu gundah hari ini ya. Saya ulas kembali ya Bu. Hal yang membuat Ibu gundah adalah di saat supervisi tadi, Ibu lupa menyampaikan rubrik penilaian kepada anak-anak. Oh ya Bu, dari permasalahan ini, hal yang paling mengganjal apa ya Bu? Hal yang sangat mengganjal, itu Bu, adalah karena saya lupa menyampaikan rubrik penilaian tadi, Bu. Jadi anak-anak karena hal itu tidak tahu apa yang mereka kerjakan, sedangkan tugas mereka harus sesuai dengan rubrik penilaian itu, Bu. Wah, saya sangat setuju sekali dengan Ibu. Jadi bagaimana kita harus selalu menyampaikan rubrik penilaian di awal ya Bu, biar anak itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Tadi Ibu bilang lupa menyampaikan rubrik penilaian. Apa sih yang membuat Ibu lupa menyampaikan rubrik penilaian itu, Bu Suci? Nah, gini Bu, keadaannya itu kan saya lagi di supervisi. Jadi saya sedikit gugup Bu, dan grogi Bu. Padahal rubrik penilaian ini sudah saya siapkan malamnya Bu. Dari mulai RPP-nya, materi ajar, LKPD, dan rubrik penilaian ini juga tak lupa saya siapkan juga Bu. Tapi ya namanya juga manusia, jadi agak grogi itu Bu. Ya itulah Bu yang terjadi kepada saya Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, sekarang kita sudah membahas permasalahan yang Ibu alami. Kira-kira adakah solusi dari permasalahan yang Ibu alami itu menurut Ibu? Hmm, mungkin begini ya Bu ya. Yang pertama, saya akan berusaha meninggalkan rasa grogi dan gugup ini Bu. Soalnya saat di supervisi ini karena dilihat oleh kepala sekolah, jadi rasanya ada momok yang menakutkan gitu Bu. Jadi ya sedikit merasa grogi gitu Bu. Kemudian yang kedua itu eh, fokus Bu, terhadap RPP yang saya buat, mengingat kembali langkah-langkah apa saja yang ada di RPP itu, Bu. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan menandai, Bu, hal-hal yang penting yang harus disampaikan saat proses pembelajaran, Bu. Ya, gitulah, Bu, solusinya yang saya pikirkan sekarang, Bu. Nah, baiklah Bu, sangat luar biasa sekali nih beberapa solusi dari Ibu tadi. Terus dari beberapa solusi tersebut, hal mana nih yang paling membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm, Sebenarnya menurut saya, Bu, semuanya sangat membantu saya sih, Bu. Saya juga berpikir bahwa ada tambahan solusi lagi ini, Bu, yaitu saya harus sering sharing-sharing dengan teman-teman. Nah, seperti ini, Bu Mai, yang kita lakukan sangat bagus sekali ini, Bu, agar kenapa, yaitu hal yang membuat saya lupa dan grogi tidak terulang lagi, Bu, di proses pembelajaran selanjutnya, Ibu. Wah, benar sekali ya Bu. Dengan berkolaborasi dan sharing seperti apa yang Bu Suci lakukan sekarang ini memang akan memperkuat pemahaman kita dan tentunya ingatan kita. Kemudian dari rencana-rencana tadi nih Bu, terus rencana aksi selanjutnya apa ya Bu? Apa yang menjadi komitmen ke depannya agar lebih baik ke depannya Bu? Ya rencana saya ya Bu ya, saya harus komitmen tentang rencana apa yang telah saya buat di RPP itu Bu. Harus benar-benar saya lakukan. Walaupun kita membuat RPP itu tidak sempurna, tapi eh, tidak ada komitmen tadi ya, akhirnya kita tidak fokus Bu. Kemudian berlatih dan mengingat alur-alur yang saya buat di RPP Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Suci. Alhamdulillah Bu Suci. Semoga ke depannya kita semua menjadi lebih baik lagi. Baik baik Bu Suci. Untuk kesimpulan diskusi kita kali ini apa sih Bu?
Alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya merasa lega Bu, dan insya Allah saya lebih percaya diri lagi Bu, dan tidak grogi lagi ya Bu ya. Dan juga saya lebih fokus lagi dan menandai poin-poin penting dalam RPP yang akan disampaikan. Sehingga saya tidak lupa lagi menyampaikan rubrik penilaian kepada anak-anak. Dan tak lupa juga selalu berkolaborasi dengan teman sejawat Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Alhamdulillah diskusi kita kali ini dapat menemukan jalan keluar dan solusi dari permasalahan Ibu Suci. Ya, terima kasih banyak Bu Mai sudah mendengarkan curhat saya tadi Bu. Senang sekali ya rasanya Ibu. Oke Bu Suci, dari permasalahan Ibu tadi saya dapat belajar bahwa ternyata menyampaikan rubrik penilaian itu sangat penting disampaikan di awal pembelajaran ya Bu. Saya juga nanti akan mengingat ini selalu seperti itu dan akan saya ingat dan saya akan terapkan juga di kelas saya nantinya. Sampai jumpa kembali Ya, ya Bu Suci. Sehat iya Bu. selalu dan kita sharing kembali besok ya. Kita coaching lagi ya Bu Suci. Iya Bu. Oke, Terima kasih Assalamualaikum Bu banyak ya Bu. Suci. Iya Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Lia. Bu Mai tadi setelah selesai melakukan kegiatan coaching dengan Bu Citra. Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Baik, nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Dalam kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk mengungkapkan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching antara Bu Mai dan Bu Citra itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Mai juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Citra, sehingga Bu Citra itu bisa merasakan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai nih dengan prinsip coaching. Nah, ini tuh pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching barusan? Oke Bu Lia, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan Bu Lia, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin mengembangkan lagi bagaimana cara lebih memahami lagi proses coaching dengan alur cerita ini. Sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan coaching saya. Baik. Oke Bu Mai, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Oke Bu Mai, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu kegiatan kita hari ini ya Bu. Assalamualaikum Bu Mai. Terima kasih Bu Lia. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Ya.